Oke, hari ini saya akan mewawancarai. Ada 3 orang, mereka ini sudah mengikuti yang namanya katekisasi. Jadi itu adalah pelajaran-pelajaran dasar yang harus dimengerti, dipahami sebelum mereka akan masuk dalam sakramen baptisan kudus. Jadi nanti mereka akan dibaptis dan mereka sudah melewati pelajaran katekisasi di gereja oleh hamba Tuhan di gereja. Nah, sebelum nanti mereka akan dibaptis, saya akan menguji, mengetes sejauh mana pemahaman mereka selama ini ketika mereka sudah belajar. Nah, ada beberapa hal yang penting atau doktrin yang penting yang harus dipahami oleh mereka sebelum mereka dibaptis nanti. Oke, saya akan tanya dulu yang pertama. Kita akan masuk dalam doktrin tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus itu menurut Anda itu siapa dia? Coba jelaskan. Menurut saya Yesus Kristus itu adalah Allah. Kenapa orang Islam biasanya bilang Yesus Kristus adalah manusia? Berarti pada peristiwa penembusan waktu Yesus turun ke dalam dunia, itu di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di situ Tuhan Yesus juga 100% manusia dan 100% Allah. Bukti dia manusia itu waktu dia merasakan lapar, sedangkan bukti dia adalah Allah itu waktu dia bisa membangkitkan orang mati. Jadi apa tujuan Yesus turun ke bumi? Dia kan Allah. Jadi sebelum dia turun ke bumi, dia manusia atau Allah itu? Pra-inkarnasinya itu? Dia Allah, dia sudah ada pada dahulu. Sejak pada dahulu mulanya. kala. Dia Allah. Sejak kapan? Dahulu kala itu menunjuk pada waktu yang kapan? Sebelum semuanya ada. Sebelum semuanya ada berarti 1 tahun sebelum semuanya ada? Tidak. Kapan? Daripada mulanya. Iya, pada mulanya artinya apa? Eksistensinya itu keberadaannya pada titik mana? Titik 0, 1, minus 1 atau minus 1000? Pada kekekalan. Kekekalan, itu yang betul. Jadi waktu dia sebelum menjadi manusia, dia sudah bereksistensi. Kapan keberadaannya itu? Pada kekekalan. Kekekalan kapan? Masa lampau. Jadi masa lampau yang kekal, dia sudah ada. Nah, kemudian dia turun ke bumi, menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia, untuk apa? Apa tujuannya? Menembus dosa. Menembus dosa? Dosa manusia. Ayatnya di mana dasarnya? Di Yohanes 3 ayat 16. Apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi datang ke dunia, supaya kita yang percaya diselamatkan, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi alasannya apa? Allah datang ke dunia menjadi manusia. Yesus itu alasannya apa menurut teks tersebut? Menurut Yohanes 3:16. Karena Allah mengasihi kita. Jadi kita kan sebenarnya harusnya dihukum karena kita manusia yang berdosa. Tapi karena kasihnya, Tuhan Yesus yang rela menggantikan kita. Nah, ya betul. Jadi alasan utama kedatangan Yesus ke dunia karena kasih. Yohanes 3:16 kan, karena begitu besar kasih Allah, maka ia memberikan anaknya. Jadi atas dasar kasih itulah sehingga Allah Bapa mengutus anaknya turun ke bumi untuk menjadi manusia, menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepadanya. Nah, kemudian apakah kealahan daripada Yesus atau keilahian Yesus itu masih ada ketika dia menjadi manusia? Jadi sebelum menjadi manusia kan dia adalah Allah 100% di kekekalan lampau. Nah, ketika dia menjadi manusia, apakah dia hanya manusia tok 100%, kehilangan keilahian atau bagaimana? tidak. Alasannya Masih ada. Alasannya? Pertama, dia itu waktu lahir itu dia dikandung sama Roh Kudus. Kedua juga dia tidak berdosa, dia tidak punya keinginan untuk berdosa. Dia juga bisa membangkitkan orang mati. Berarti itu. Terus, tidak. Ya, itu salah satu Bukti. catatan mengapa dia adalah Allah, karena dia tidak berdosa. Karena Allah Tidak. tidak bisa berdosa. Yang berdosa itu adalah Manusia. siapa?
Manusia, makhluk ciptaan. Ciptaan. Tapi dia Allah sehingga dia tidak berdosa. Itu salah satu alasan. Alasan lain apa? Waktu di dunia dia tetap adalah Allah. Dia tidak berdosa, lalu apa? Tadi sudah mengadakan mujizat, bolehlah membangkitkan orang mati, mencipta makanan 5 roti 2 ikan. Dia langsung berdoa. Dia itu membuktikan bahwa dia adalah ilahi. Selain itu apa? Kandung dari Roh Kudus. Dikandung oleh Roh Kudus tanpa hubungan suami istri, jadi dikandung oleh Roh Kudus. Apalagi bukti keilahiannya waktu manusia? Itu saja yang saya tahu. Dia kan disembah oleh murid-murid atau tidak? Oh iya, disembah. Apakah penyembahan kepada Yesus membuktikan dia ilahi apa enggak? Iya, Kenapa? membuktikan. Karena murid-muridnya menyembah dan dia tidak menyangkalnya. Dia tidak mau menyangkal. Karena Iya. penyembahan itu untuk manusia toh? Iya, untuk Tuhan. Untuk Allah saja. Allah. Nah, buktinya ketika Yesus disembah maka dia adalah Tuhan Allah. Allah. Karena hanya Allah yang wajib disembah. Di ayat mana itu? Lupa. Matius 4 ayat 10. Matius Itu 4 waktu ayat. Yesus dicobai di sana sama setan. Janganlah setan suruh, engkau. Ayo kamu. Aku akan berikan semua ini kalau kamu sujud menyembah. Baru Yesus bilang hanya Tuhan Allah yang wajib disembah. Jadi Yesus mengarahkan penyembahan kepada Allah. Maka ketika Yesus disembah oleh para murid orang-orang Yahudi pada waktu itu dan dia tidak menolak itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Itu argumentasinya seperti itu. Jadi waktu di bumi dia tetap adalah Allah. Di surga dia masih Allah atau bagaimana? Masih Allah. Dia bangkit. Dia bangkit terus naik ke surga. Naik ke surga. Di surga apa buktinya dia adalah Allah? Tetap adalah Allah. Dia bukti. Belum diajar di katekisasi kan? Lupa. Belum. Di surga dia tetap disembah. Di kitab Wahyu dikatakan ada penyembahan kepada anak domba. Tetap. Anak domba itu Yesus Kristus, dia tetap disembah. Itu bukti dia adalah Allah. Jadi penyembahan kepada Kristus di bumi, di surga dan seterusnya itu bukti adalah Allah. Bukti keilahian Yesus selain itu apa? Dia bisa apa lagi? Dia bisa. Apa ini karyanya? Karyanya sebelum datang ke bumi apa itu? Karya ilahi yang dikerjakan, dilakukan. Mencipta. Itu juga bukti bahwa dia Allah. Di mana ayatnya? Kejadian berapa? Kan di situ, tapi Tritunggal. Kan di situ dibilang baiklah kita menciptakan menurut gambar dan rupa kita. Kita itu disoroti, tapi belum jelas. Kita itu menurut siapa? Nanti di Yohanes pada mulanya. Nanti di Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 kan bicara tentang Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman adalah Allah. Dan ayat 3, firman itu bersama. Mencipta segala sesuatu. Itu bahwa Allah. Nah, Yesus adalah Allah dan manusia sejati, jangan lupa. Kemudian seterusnya tentang Allah Tritunggal. Apa yang Anda pahami tentang Allah Tritunggal? Jelaskan. Jadi Tritunggal itu istilah bahwa Allah dalam 3 oknum atau 3 pribadi. Satu Allah tapi 3 pribadi, itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dorong Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu, itu Allah. Bukan 3 Allah? Bukan. Nah, harus dijelaskan apa itu pribadi itu. Mengapa disebut 3 pribadi? Karena 3 pribadi. Mengapa disebut 3 pribadi? Oh, karena pemikiran orang-orang non-Kristen mengatakan kalau 3 pribadi berarti 3 Allah. Sama seperti saya adalah satu pribadi. Kamu pribadi yang kedua. Ini ada 2 pribadi. Tapi bukan satu orang, ini 2 orang ini. Sama dengan Allah. Kalau 3 pribadi Allah, loh berarti ada 3 Allah ini orang Kristen sembah. Apa? Aduh, Gimana? terbatas pikir. Tidak satu Allah tapi 3 pribadi, 3 oknum. Tapi dalam penjelasan 3 pribadi itu apa? Apa itu pribadi? Bapa itu Allah, Anak itu Allah. 2 Allah. Roh Kudus Allah, berarti 3 Allah.
Satu. Iya, makanya dijelaskan pribadi itu apa. Iya, pribadi. Boleh. Pribadi itu adalah sebuah realita konkret. Maksudnya, mengapa dia sebut tiga pribadi? Sama seperti ini kan. Saya dengan kamu sedang berbicara. Ini kan diwawancarai. Itu ciri-ciri dari pribadi itu bisa berbicara satu dengan yang lain. Antara tiga oknum itu bisa berbicara apa enggak? Tiga pribadi itu Bapak anak. Bisa. Mana buktinya? Di mana mereka bicara? Waktu Tuhan Yesus berdoa Kepada sama Bapa, Nah, itu buktinya. Berarti ada. dorong ada. Kalau waktu Yesus berdoa, dia akan berbicara kepada Bapa. Berarti itu menunjukkan ada dua pribadi. Jadi istilah pribadi itu maksudnya seperti itu. Bukan berarti ada dua Allah, tidak. Karena yang satu bisa bicara kepada yang lain, itu disebut pribadi. Ibrani 1 ayat 8, tahtamu ya Allah. Bapak bilang sama Yesus, tahtamu ya Allah. Jadi Bapak ngomong bicara sama anak. Itu adalah ciri-ciri pribadi. Yang satu bisa bicara kepada yang lain. Maka ketika orang Kristen bilang tiga pribadi, bukan berarti tiga Allah. Mengapa disebut tiga pribadi? Karena yang satu, pribadi satu bisa bicara pada pribadi yang lain. Itu disebut dengan istilah pribadi. Bisa mengasihi, Bapak mengasihi anak sejak kekekalan. Anak juga mengasihi Bapak, Roh Kudus juga bicara kepada Bapak. Itu ciri-ciri pribadi. Kalau kan tanya, kenapa tiga pribadi? Ya itu. Yang satu bisa bicara, bisa mengasihi, bisa mengutus. Yohanes 3:16 tadi apa? Coba baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Nah, mengaruniakan atau mengutus. Di ayat selanjutnya disebut Bapak mengutus anaknya. Nah, waktu Bapak mengutus anak, itu menunjukkan adanya dua pribadi di sana. Karena hanya pribadi yang bisa mengutus. Kalau bukan pribadi tidak bisa mengutus. Ada satu pribadi yang mengutus yang lain diutus, itu menunjukkan ciri-ciri pribadi. Jadi bisa bicara, bisa saling mengasihi, bisa diutus. Itulah ciri-ciri pribadi. Tapi bukan berarti tiga Allah, tiga pribadi, bukan berarti tiga Allah, tetap satu Allah. Itu Tritunggal intinya. Jadi bukan tiga Allah. Terus mengenai dosa. Manusia ini makhluk yang bagaimana itu? Anda pahami tentang dosa itu bagaimana? Terkait dengan manusia, keberadaan manusia. Manusia adalah makhluk yang berdosa. Karena itu, Ciptaan yang berdosa. jadi kalau dia berdosa, dia harus apa? Apa konsekuensi dosa? Harus dihukum. Harus dihukum. Nah, bagaimana cara kita melepaskan hukuman itu? Melepaskan diri dari hukuman. Secara manusia kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Kita sudah terikat sama dosa. Nah, salah satu cara itu cuman harus ada korban yang tidak berdosa, yang tidak cacat bercela. Nah, itu adalah Yesus Kristus. Makanya dia turun ke dunia, dia mau menebus kita yang seharusnya dihukum. Kan di Roma 6 ayat 23, itu upah dosa adalah maut. Jadi seharusnya kita dihukum toh. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan dia terbukti bangkit, kita sudah menang dari dosa. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bisa hidup kekal di surga sama dia. Hapus dosa. Jadi dosa selesai ketika beriman sama Yesus. Terus kalau Selamat, kita setelah percaya Yesus, oke lah, dosa sudah selesai. Kita bilang selesai. Tapi apakah kita kan bisa jatuh dalam dosa lagi? Bisa. Nah, kalau begitu setelah jatuh dalam dosa berarti tidak selamat kita berdosa lagi. Tidak. Kenapa? Kan keselamatan itu beriman, percaya kepada Tuhan. Kan kita manusia, kita kan terbatas. Kita tetap akan melakukan dosa-dosa terus-menerus. Tapi keselamatan itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Walaupun berdosa. Iya. Kalau begitu kita berdosa sajalah sudah. Tetap selamat kok. Lawang Yesus sudah selamatkan kita. Tidak bisa, Ya bukti. Sudah, kita rampok saja di bank itu, ambil uang di bank sudah. Apa? Itu pertanyakan dulu. Kan bukti keselamatan, bukti kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita beriman itu harus ada buktinya. Kalau kita, berarti kita tidak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus kalau kita begitu. Karena itu kan Tuhan Yesus sudah larang. Tuhan Yesus kasih tahu jangan begitu. Oke, itu buktinya. Jadi bukti iman adalah kita akan melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan. Jadi kalau orang seenaknya, mentang-mentang dia bilang sudah diselamatkan, ya sudah kita buat dosa seenaknya saja. Karena darah Kristus sudah menyelesaikan semua dosa kita. Itu dipertanyakan apakah dia sungguh-sungguh percaya atau tidak. Itu bisa jadi orang Kristen KTP. Kalau kita sungguh-sungguh percaya,
kita akan berusaha hidup kudus, melakukan firman-Nya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam kita. Roh Kudus itu yang mendorong kita untuk menghasilkan buah-buah roh. Ingat. Jadi kalau orang seenaknya sukanya buat dosa, tidak ada perubahan hidup dalam dirinya, berarti dipertanyakan apakah ada Roh Kudus dalam dirinya. Berarti dia belum orang percaya sungguh-sungguh dia berarti. Jadi karena kita berdosa, kita butuh pribadi lain yang harus menyelesaikan dosa kita. Dan itu hanya dalam siapa? Yesus Kristus. Ketika kita Percaya. kepada dia, beriman kepada dia, maka dosa selesai. Itu keselamatan. Jadi keselamatan oleh karena percaya oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat itu perbuatan baik? Tidak. Tetapi adalah iman. Iya. Itu adalah bukti. Baik. Ya, bukti dari iman kita. Iman. Nah, jadi selamat hanya oleh iman, tapi ada bukti. Buktinya apa? Berbuat baik. Itu poin penting di dalam keselamatan itu. Ayatnya di mana sama Yohanes 3:16. Hafal mati itu Yohanes 3:16 itu. Itu ada keselamatan, ada tujuan Allah mengutus Yesus. Di situ ada semua itu. Apa dasar pengutusan Sang Anak Yesus ada semua di situ. Apa tuh? Ayat lain juga banyak dihafal ayat lain. Itu keselamatan. Dan apa lagi ya? Sudah. Cukup dulu. Itu aja untuk sementara dulu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Harus belajar lagi itu. Masih ada yang kurang-kurang, banyak yang kurang-kurang. Hafal ayat juga. Oke, terima kasih.